Halo sedulur, kembali lagi di acara Kolase Konstitusi. Di channel ini kita kembali lagi ya. Kemarin kita juga ngobrolin soal rancangan undang-undang energi baru terbarukan. Nah, pada sesi ini kita juga akan ngobrolin hal yang sama berkaitan dengan isu yang lebih luas dan ini lagi hangat-hangatnya gitu di dunia internasional. Nah, saya bersama 3 aktivis nih, saya sebut aktivis nih. Kalau di dunia internasional tuh kalau nggak salah ada yang namanya Greta Thunberg gitu. Nah ini Greta Thunberg-nya Indonesia nih, 3 ini gitu ya, yang sering rame gitu di sosial media gitu kan. Nah kita mau ngobrol-ngobrol santai. Di sebelah saya ada Mas siapa nih? Aku manggilnya Gopar atau Gopar. Gofar, Mas Abdul Gofar, sebelahnya ada Mbak Novi. Oke, Mbak Novi, sebelahnya ada Mas Andi gitu. Ya. Nah, ini 3-tiganya punya latar belakang yang berbeda gitu ya, dan memang seringkali gitu ya mengkritik keras gitu ya pemerintah maupun DPR terkait dengan isu-isu lingkungan gitu. Mas Gofar, sehari-hari di mana, Mas? Sehari-hari di Walhi Nasional sebagai salah satu pengkampanye untuk isu urban berkeadilan. Oke. Kalau Mbak Novi sendiri di mana kalau sehari-harinya barengan sama Bang Andre di Tren Asia. Oh, di Tren Asia. Mas Andre juga di Tren Asia ya? Ya, aku sebagai apa, Mas? Peneliti dan program manager di Tren Asia, kalau Novi energi campaigner. Oke, ini mantap. Ini udah pokoknya kalau udah dengar isu energi campaigner, peneliti dan lain-lain, saya mendatangkan tamunya nggak abal-abal lah. Jadi ngomongnya itu udah pasti benar gitu. Nah, pada sesi ini kita akan ngobrolin soal isu perubahan iklim yang lagi hangat di Indonesia gitu ya. Ngomong-ngomong soal perubahan iklim, kalau di Indonesia sendiri menurut Mas Gopar dulu deh, Indonesia sudah penanganannya udah serius belum sih soal penanganan iklim ini di Indonesia ini, di pemerintah maupun di Pemda ataupun di level kabupaten gitu? Oke, terima kasih Mas Arief. Saya akan memulainya dari yang paling dekat dengan kita ya. Minggu-minggu ini ada peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Bertepatan juga setengah abad nih, 50 tahun konferensi Stockholm nih. Satu pertemuan global pertama kali, sangat bersejarah, di mana negara-negara di dunia ini mulai sadar. Salah satunya ya isu perubahan iklim, isu lingkungan secara keseluruhan, dan dampaknya kepada umat manusia. Jadi karena momennya momen bersejarah 50 tahun peringatan konferensi Stockholm, tapi pasca pertemuan itu justru tidak ada perubahan berarti ini, Mas. Jadi maksudnya momentum hanya sekedar peringatan setengah abad, ada pertemuan di Stockholm nih, negara-negara datang termasuk perwakilan pemerintah Indonesia ke sana juga untuk membicarakan langkah aksi konkret negara-negara mengatasi dampak perubahan iklim. Tetapi sayangnya melanjutkan pertanyaan Mas Arief tadi ya, perubahan iklim ini sudah dirasakan oleh semua region ya. Tahun lalu ada laporan AR6 yang pertama, Working Group untuk Biofisikal. Dia sudah kasih peringatan nih bahwa semua region di seluruh dunia, tidak hanya Asia Tenggara ya, tapi Timur Tengah, Afrika, Amerika Latin, dan wilayah yang lain itu sudah mengalami dampak dengan resiko yang berbeda-beda nih, kan ada kerentanan, terus ada adaptasi, ada mitigasi. Nah, Indonesia itu salah satu negara yang memang kalau dilihat dari tren kenaikan kejadian bencana, terutama bencana yang relate dengan iklim, misalnya banjir, tanah longsor, terus cuaca ekstrim, kita sudah mengalaminya dan semakin tahun semakin mengalami peningkatan. Tahun lalu misalnya Walhi Kalimantan Selatan ikut terlibat aktif selama lebih dari 1 bulan proses penanggulangan bencana banjir parah di Kalimantan Selatan yang ketika ditelisik dia berkaitan dengan perubahan iklim karena cuaca ekstrim, curah hujan lebih tinggi daripada biasanya, tetapi dampaknya jadi berkali lipat karena ternyata bentang alam di Kalimantan Selatan itu rusak. Jadi efeknya itu double, satu lingkungan rusak karena perkebunan monokultur, karena sawit, karena tambang, terus cuaca ekstrim nih. Jadi akhirnya dampak yang dirasakan semakin parah. Tahun lalu juga ada bencana yang menimbulkan ratusan orang meninggal dunia. Korbannya sekarang masih di kamp-kamp pengungsian, siklon tropis Seroja di Nusa Tenggara Timur
dan Nusa Tenggara Barat. Saya pikir sudah banyak sederet peristiwa yang menggambarkan situasi kita itu tidak hanya mengalami perubahan iklim, tapi kita harus mengarah ke yang lebih serius. Harusnya ini krisis iklim nih, bukan lagi iklim berubah, tapi iklim sudah menimbulkan berbagai dampak. Inilah pokoknya udah parah lah ya. Ya, dan kalau nyambung soal respon pemerintah kan tadi di internasional sudah ada banyak pertemuan tiap tahun kepala negara terakhir di Glasgow ya. Iya, terakhir itu COP26 itu event tahunan yang bicara mengkonkretkan rencana pengurangan emisi, terus supporting negara-negara maju untuk bantuan terhadap aspek loss and damage yang dialami. Juga janji banyak sekali nol deforestasi di tahun sekian, janji mau net zero tahun sekian, termasuk ngurangi PLTU tahun sekian. Tapi saya mau nyambung ke pertanyaan Mas Arif yang terakhir tadi. Bagaimana komitmen pemerintah pusat dan pemerintah daerah nih? Nah, pemerintah pusat ini sudah punya banyak dalam tanda kutip ya kebijakan. Dia ratifikasi perjanjian Paris untuk mengurangi emisi 29%, business as usual 41% dengan dukungan internasional. Terus punya rencana aksi gas rumah kaca misalnya. Ada pembangunan rendah karbon di RPJMN dan lain sebagainya. Tapi kalau dilihat konkretnya sih yang sekarang berlangsung ini ya nggak mengurangi emisi, tapi kebijakan yang masih mengarah kepada peningkatan emisi dari tahun ke tahun. Saya pikir itu di daerah potretnya juga sama, impact dialami oleh banyak wilayah di Indonesia, misalnya pesisir utara Pulau Jawa, ada Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jakarta, Banten, belum lagi yang di pulau-pulau kecil. Sementara mereka ngalokasikan anggaran saja masih sangat minim. Untuk bencana biasa aja sangat minim, apalagi untuk bencana akibat dari krisis iklim. Saya pikir itu sih sudah banyak kebijakan, tapi serius untuk merespon masih belum. Itu Mas Arif. Ini saya mendengarkan Mas Gopar ini sudah berapi-api ya, udah kayak berorasi di forum PBB gitu. Nah, ini Mbak Novi menarik nih. Tadi latar belakangnya sebagai energi campaigner ya. Nah, tadi disinggung sama Mas Gopar terkait dengan net zero emission gitu. Dan kalau nggak salah 2050, 2000 berapa sih Indonesia ya? 2060. 60 ya? 2060. Nah, terus pensiunkan batu bara kalau nggak salah 2025 ya? 45-an ke atas. 45 ya? Nah, itu make sense nggak sih maksudnya dengan keadaan Indonesia yang sekarang ini yang tadi dijelaskan Mas Gopar, yang banyak kerusakan lingkungan, kebencanaan, banjir di mana-mana, terakhir tadi di Pantura ya? Di daerah Jawa Tengah bagian utara gitu. Mungkin Mbak Novi sedikit bercerita gitu terkait dengan net zero emission yang visinya Pak Jokowi itu kalau nggak salah 2045 gitu. Kalau menurut Mbak Novi sendiri bagaimana? Ya, pertama kita bicara soal komitmen untuk net zero ya. Jadi net zero komitmen. itu kayak satu negara komitmen untuk tidak lagi mengeluarkan emisi. Jadi emisi yang dikeluarkan itu sebanding dengan emisi yang diserap. Jadi nol. Jadi hitungannya nol. Nah, itu kalau dari kita merunut ya dokumen-dokumen punya pemerintah, itu kadang nggak sinkron tuh. Kayak misalnya Bappenas menargetkannya 2050, tapi misalnya 2045. SDM juga demikian. Tapi kita akhirnya merujuk kepada KLHK, karena emang mandatnya itu untuk soal isu perubahan iklim itu di KLHK. Nah, KLHK itu membuat untuk net zero targetnya 2060 or sooner. Jadi 2060 atau kalau bisa lebih cepat dari itu, dari target 2060. Nah, kemudian, tapi tadi kok nggak sinkron gitu, karena udah ada target net zero tapi satu sisi masih bangun PLTU baru. Bahkan kemarin kalau kita lihat RUPTL kemarin ya, tahun kemarin di 2021 muncul tuh rencana pembangunan PLTU baru. Kayak nanti Bang Andri itu bisa spill lebih banyak PLTU baru tuh kayak kapasitasnya yang kecil-kecil, yang cuma 5 kali 15, 3 kali 15 megawatt. Itu kecil-kecil dan itu tersebar di wilayah-wilayah atau daerah-daerah yang notabene itu daerah terpencil. Nah, kemudian ada juga nih PLTU yang kapasitasnya besar dan itu lagi ongoing pembangunan. Sebut saja yang kayak di Jawa 910. Itu kapasitasnya 2000 megawatt, itu tuh gede banget. Sedangkan untuk daerah grid Jawa Bali itu kita udah oversupply. Nah, makanya kemarin PLN juga sudah bilang kan bahwa nanti kita kan kelebihan kapasitas listrik nih sekitar 6 gigawatt dan yang akan terbebani siapa? Negara. Itu satu, dari segi keuangan yang akan terbebani. Nah, kemudian terlepas juga dari soal komitmen tadi. Jadi walaupun Indonesia sudah punya komitmen ngeset goals-nya 2060, tapi sembari berjalannya waktu kok
kok nggak sinkron gitu, nggak ada implementasi yang sinkronis antara kebijakan untuk mencapai net zero sama juga implementasi realita, karena kita masih bangun PLTU, kemudian juga dari segi ini ya industri ekstraktif batu bara juga masih digenjot, bahkan targetnya tahun ini dinaikkan dibandingkan tahun sebelumnya untuk produksi batu bara kita, dan itu semua akan akibatnya kemana ya, akan balik lagi ke lingkungan kita gitu. Jadi target yang di set 2060 itu dengan turunan yang dilakukan itu nggak sinkronis gitu. Nah apalagi karena itu kalau kita bicara konteks nasional. Nah kalau di level global bahkan udah ada beberapa negara, bahkan dari PBB sendiri sekretarisnya itu Bapak Antonio Guterres, dia sudah memberikan statement tuh bahwa seharusnya di 2020 atau mungkin pasca 2022 ini seharusnya sudah tidak ada lagi pembangunan PLTU batubara di seluruh dunia kalau kita mau bisa mencapai tadi perjanjian Paris secara global. Nah, tapi kan ya namanya juga kayak misalnya pertemuan secara global ya diadakannya secara momentum saja, cuma ada setahun sekali, pertemuan cuma 2 minggu. Dan sifatnya pun juga tidak mengikat, jadi cuma formalitas saja ya? Formalitas, istilahnya formalitas. Kita sudah bikin banyak dokumen, sudah bikin banyak pertemuan, bahkan sampai 50 tahun lalu kita udah bikin pertemuan mengadres masalah lingkungan, tapi sampai sekarang ya kita masih bicarain soal ini gitu. Jadi ya implementasinya pun juga kurang baik di tingkat nasional maupun juga di tingkat global. Oke, berarti memang problemnya ini nggak hanya Indonesia aja ya, di global. Bahkan saya baca dokumen-dokumen pertemuan COP di Paris 2015 ya. Kemudian terakhir di Glasgow itu ya masih sama gitu. Perbincangannya soal penurunan emisi dan lain-lain dan belum clear gitu. Nah, menurut Mas Andri sendiri Indonesia punya ini nggak sih inisiatif ataupun sejauh ini di forum-forum internasional dilihat dari kebijakan-kebijakannya, misalkan dari Kemenko Marves atau di Kementerian SDM gitu yang biasanya Mas Andri riset gitu ya, dan juga dikaitkan dengan tadi Mbak Novi bilang ada PLTU nih udah kadung dibangun gitu ya. Nah itu sebenarnya kan Indonesia ini oversupply listrik kan, bukan begitu kan? Betul. Nah menurut Mas Andri sendiri bagaimana apa yang terjadi di Indonesia ini sehingga sampai PLTU begitu banyak dan lain-lain gitu? Apakah ada tanda kutip kepentingan kah atau apakah gitu? Iya, tapi mungkin aku mau jawab ini Mas, dari apakah Indonesia serius untuk upaya mengatasi krisis iklim? Singkatnya sih belum gitu. Atau kalau mau lebih jujur lagi, sama sekali enggak serius. Bayangkan gitu, kalau tadi sempat disebutkan bahwa salah satu mandat penting untuk mengatasi krisis iklim, meskipun itu harusnya multi pihak ya dilakukannya, tapi KLHK dapat porsi yang seharusnya lebih progresif ya, karena dia memegang tanggung jawab yang seharusnya lebih progresif dibanding yang lain. Tapi sayangnya net zero itu mungkin sering dengar sekarang, tadi juga sempat disinggung juga net zero. Net zero ini salah satu strategi untuk mencegah laju krisis iklim ini makin parah. Tapi sayangnya KLHK adalah kementerian paling tidak progresif untuk menetapkan target net zero-nya secara kronologi gitu. Pada saat itu yang paling progresif Bappenas. Bappenas menyampaikan bahwa Indonesia bisa mencapai target net zero pada 2045. Itu 100 tahun Indonesia merdeka. Tapi kemudian akhirnya muncul wacana bahwa 2050 gitu. Muncul lagi PLN sempat diskursusnya 2050 untuk net zero. Kemudian Kementerian ESDM 2060 yang kita tahu dia ngurusin sesuatu yang ekstraktif ya. Seharusnya mungkin orang mikir bahwa KLHK sama SDM harusnya lebih progresif. KLHK itu ngurusin lingkungan, yang satu ekstraksi gitu. Tupoksinya harusnya, logika berpikirnya harusnya lebih progresif KLHK. Ternyata enggak, KLHK itu sampaikan bahwa 2070 kan, make sense gitu. Tapi akhirnya semua diskursusnya berubah-ubah, RPTL, SDM dan lain sebagainya. Akhirnya satu titik kemudian disepakati pemerintah 2060, ya kan? Jadi problematis, kenapa? Karena sebenarnya rekomendasi global untuk net zero, untuk menekan emisi itu, antara yang diproduksi dengan yang diserap, harusnya kan nol lah ya. Bukan, kalau net zero itu bukan berarti kita nggak ngasilin emisi, tetapi antara yang kita produksi dengan yang kita serap, impas lah istilahnya. Itu akhirnya di 2060.
Jadi pakai skenario yang istilahnya itu di global sebenarnya nggak progresif, paling nggak progresif. Mungkin kalau KLHK milih 2070 pada saat itu harusnya barengnya sama India, karena India sekarang 2070 itu sangat-sangat tidak progresif gitu kan. Negara-negara yang memang masih bergantung sama batu bara. Singkat cerita, 2060 ditetapkan itu telat 10 tahun dibandingkan rekomendasi global. Harusnya itu 2050. Ya kan? Okay. Nah, kembali lagi waktu itu menjelang COP tahun lalu, pemerintah menyatakan bahwa oke, kita akan menetapkan net zero. Net zero-nya untuk salah satu strategi untuk mengatasi krisis iklim 2060 gitu. Dan digembar-gemborkan juga pemerintah akan berhenti membangun PLTU. Tapi nggak seindah itu ternyata. Kenapa? Karena sebenarnya kenapa sih kita penting untuk ngobrolin energi gitu ya? Kalau kita ngobrolin polusi, itu kita mau jujur, kalau orang memori kolektif publik akan bilang polusi itu lahir dari kendaraan gitu kan. Atau emisi 2/3 emisi kita itu lahir dari sektor energi, lahan termasuk juga energi gitu. Jadi energi itu punya peran yang begitu besar. Dulu mungkin beberapa puluh tahun lalu mungkin kalau kita ngomongin emisi Indonesia paling banyak dari deforestasi dan lain sebagainya. Sekarang energi. Jadi pembangunan energi udah masif. Nah, ternyata Mas, pemerintah bilang bahwa kita nggak akan bangun PLTU lagi. Harusnya rekomendasinya PBB kan 2021 kemarin. Cuman pemerintah bilang, oke, kita nggak akan bangun PLTU lagi, tapi ada bintangnya tuh, syarat dan ketentuan berlaku. Awalnya di deadline 2023. Kemudian mundur lagi 2025. Jadi 2025 kita sampai 2025 kita masih boleh bangun PLTU dan targetnya pemerintah juga masih akan nuntasin mega proyek 35.000 megawatt. Nah, kenapa Indonesia kemudian memaksakan bangun PLTU yang begitu besar? Yang pertama, karena ini udah terlanjur janji politik gitu, kepalang tanggung, kepalang malu kalau nggak selesai. Tapi secara realitas nggak butuh-butuh amat. Karena waktu itu ketika mau bangun PLTU 35.000 megawatt itu kan udah banyak yang kritisin, buat apa gitu, perlu nggak gitu. Asumsi ekonominya juga muluk-muluk, 7% pertumbuhan ekonomi. Sehingga kalau pertumbuhan ekonomi tumbuhnya segitu, listriknya juga tumbuh naik. Ternyata pertumbuhan ekonomi kisaran 4% dan lain sebagainya. Bahkan sempat melambat. Tapi PLTU-nya tetap jalan terus. Akhirnya Sumatera oversupply, 60%, 50% lebih ya, Jawa hampir 50%. Jadi kalau mungkin pemirsa ini dulu ingat ada kampanye 1722 dulu kan suruh irit listrik kan ya, suruh, jangan setrika malam-malam gitu kan, irit listrik tuh. Sekarang justru kampanyenya adalah pemerintah dorong, ayo dong tambah daya gitu. Kenapa tambah daya? Karena listriknya udah terlanjur banyak diproduksi, tapi nggak terserap. Itu satu. Nah, singkat cerita, kenapa masih banyak sekali PLTU dibangun? Ya itu tadi, kepentingan politiknya banyak, coupling politik dan lain sebagainya. Termasuk juga pemerintah enggan tuh, misalnya kalau nggak butuh, meskipun udah direncanakan, harusnya direview dong. Nah, ternyata di RUPTL kemarin, pemerintah udah terlanjur ngobrol bahwa oke, kita nggak akan bangun PLTU. Kita coret tuh, PLTU beberapa kita coret. Ternyata diganti dengan energi fosil lain, gas gitu. Jadi kayak sebenarnya idealnya kan harusnya PLTU dicoret, masuklah energi terbarukan lebih banyak. Oke, ada yang dicoret untuk diganti energi terbarukan, tapi yang diganti gas jauh lebih banyak. Nah, sebenarnya ini saya sih melihat bahwa komitmen transisi itu sebagai bagian untuk nyelesain krisis iklim, bukan nyelesaikan ya, paling nggak menghambat laju krisis iklim itu serius gitu, tapi kayak ya setengah hati, campur aduk gitu. Jadi logikanya bukan tidak lagi menempatkan lingkungan sebagai prioritas, tapi ya masih berkutat dengan pola-pola bisnis as usual gitu, pola-pola bisnis konvensional. Aku sih lihatnya begitu ya. Berarti soal keekonomian ya, yang ada di Indonesia ini soal potensi batu bara. Tapi batu bara Indonesia kan dikit, Mas. Ya, nah ini menarik. Jadi kalau kita mikir bahwa Indonesia tuh negara kaya batu bara, enggak juga sebenarnya. Secara cadangan dia nomor 11. Tapi secara produksi dia nomor 4 di dunia. Kenapa bisa begitu? Karena laju produksinya nggak terkontrol kita. Jadi misalnya dibanding Rusia gitu katakanlah ya, yang stok coal-nya lebih banyak, cadangan terbuktinya lebih banyak dibanding Indonesia gitu. Bahkan Indonesia masih jauh lebih tinggi kuota produksinya, karena dari beberapa tahun terakhir dulu misalnya ada peraturan yang membatasi kuota produksi batu bara gitu, itu nggak jalan juga. Akhirnya sampai
tahun ini itu kuota produksi kita 675 sehingga posisinya ada 4 besar dunia. Dan itu membuat ini jadi kuota tertinggi sepanjang sejarah dan kecenderungan era rezim pemerintahan sekarang naik terus tuh. Jadi harusnya kan dikontrol. Kalau kita mau transisi bukan hanya nyetop PLTU-nya dong pelan-pelan, tapi ya batasin juga produksinya. Nggak bisa juga tiba-tiba total berhenti batu bara, kita juga nggak naif gitu. Tapi minimal kalau mau transisi ya gradual, kurangnya pelan-pelan gitu. Tapi belum ada sih ke sana kecenderungannya. Oke, menarik tadi dari Mas Andri soal komitmen transisi energi yang masih di sebelah mata ya. Ya, setengah hati. Bahkan di mata, gitu. RUU EBT aja itu kan kalau nggak salah gasifikasi batu bara, terus dana lain gitu ya. Cair. Iya, cair dan lain-lain itu masih ada gitu. Herannya di RUU Minerba juga ada gitu kan. Betul. Nah, Mas Gopar tadi kan pernah jalan-jalan nih ke Glasgow gitu kan, ikut forum internasional di sana gitu. Nah, kumpul anak-anak muda semua gitu ya, membicarakan soal krisis iklim dan lain-lain. Mungkin bisa ceritain nih Mas pengalaman di sana, karena dan yang kedua nih menurut Mas Gopar, anak-anak muda kita udah aware belum sih soal perubahan iklim juga gitu? Karena kan tadi yang kita bicarakan dari sudut pandang pemerintah nih. Kalau dari Mas Gopar, kalau dari level anak muda sendiri tuh bagaimana Mas? Apakah sudah aware atau belum gitu ya? Itu tadi pertanyaan saya yang kedua. Dijawab. Jadi pengalaman ikut COP, sebetulnya kami ini kan satu entitas yang terdaftar ya di mekanisme kerangka kerja Konvensi Perubahan Iklim, Friends of the Earth International. Kebetulan Walhi ini kan membernya Friends of the Earth International yang sebetulnya jenuh juga ngikuti proses COP. Kami ikut COP sejak pertama kali diselenggarakan awal tahun 90-an lah, 94 atau 95 diselenggarakan pertama kali. Nah, tahun lalu penyelenggaraan ke-26 saya ikut sebagai delegasi peninjau. Nah, selama proses berlangsung ada banyak catatan-catatan kritis ya, jadi membuka mata bahwa kerja untuk menangani krisis iklim itu betul memang bukan kerja satu dua pihak, bahkan tidak hanya negara berkembang seperti Indonesia, tapi juga ada banyak tanggung jawab negara maju. Kan prinsipnya siapa yang mengemisi lebih banyak dia harusnya bertanggung jawab lebih besar ya. Ada istilah di teman-teman hubungan internasional itu CBDR, prinsip CBDR, Common but Different Responsibility. Kayak tadi semua memang bertanggung jawab nih, tapi harusnya merespon sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Jadi negara maju itu punya tanggung jawab lebih nih, negara-negara G20 nih Mas. Biar relate dengan G20. Jadi Indonesia dan anggota-anggota G20 lain itu paling mengemisi dunia. Jadi 20 pihak, 20 negara ya, ada satu Uni Eropa itu, emisinya 80%. Nah, di COP itu muncul seperti itu. Jadi negara-negara yang menjadi korban seperti negara-negara kepulauan, Maladewa, terus Oseania, Tuvalu, Fiji, Vanuatu, dan lain sebagainya, mereka kan emisinya 0,00%. Tetapi dampak krisis iklimnya mereka itu berkali lipat dibandingkan mereka yang mengemisi sangat tinggi itu. Nah, muncul tekanan untuk meminta pertanggungjawaban negara-negara maju sebagaimana janji mereka tadi di 2015, financial facilities, transfer of technology, termasuk untuk transisi energi terbarukan, mengalihkan investasi di sektor energi kotor. Yang investasi itu juga negara-negara maju. Di Indonesia misalnya pemainnya siapa? Jepang, Korea Selatan, Cina misalnya di sektor energi kotor. Jadi di situ muncul banyak tekanan publik, termasuk anak-anak muda nih, nyambung ke poin berikutnya. Jadi ada tekanan kuat di penyelenggaraan COP. Jadi yang rapat itu delegasi negara-negara nih, tapi tekanan publik itu kuat. Nah, mungkin itu pelajaran untuk kita ya, teman-teman di Indonesia, bahwa seberapapun pesimisme kita terhadap pengambil keputusan, tapi tekanan publik itu harus tetap kuat. Mereka nggak dengerin ya, kita suara lebih kenceng lah kira-kira gitu. Kayak di DPR misalnya rapat revisi undang-undang Minerba, terus pengesahan undang-undang Cipta Kerja, pokoknya kita suara kenceng lah, denger nggak denger. Mungkin mereka aslinya denger Mas, cuma nggak mau
mengambil keputusan berdasarkan apa yang mereka suarakan. Terus ada juga kelompok masyarakat adat. Jadi ini menarik sih. Jadi climate justice movement itu tidak hanya milik anak muda gitu. Saya sih juga nggak sepakat ya kita terlalu mengistimewakan bahwa perubahan itu hanya milik anak muda. Di era hari ini ya semua bareng-bareng. Indigenous people juga mereka terdampak krisis iklim. Tapi mereka ini yang jaga ekosistem esensial, Mas. Bayangkan data teman-teman Aliansi Masyarakat Adat Nusantara aman, 5% populasi masyarakat adat itu kontribusi menjaga lingkungannya itu berkali lipat. Jadi jumlahnya 5% aja. Tapi kontribusi ngurangi emisinya bisa 4-5 kali lipat gitu loh, wilayah yang dia lindungi. Jadi pengalaman di forum internasional bareng berbagai entitas masyarakat tuh membuka mata lah bahwa isu krisis iklim itu harus direspon semua pihak. Lansia juga terlibat dalam gerakan, anak-anak bahkan. Jadi kita bicara keadilan generasi sekarang sama intergenerational justice nih, keadilan antar generasi kepada semua pihak termasuk anak muda. Nah, berikutnya kalau kita bawa ke Indonesia, bagaimana situasi climate justice movement di anak-anak muda Indonesia? Saya pikir jauh lebih baik dibandingkan 10 tahun yang lalu. Memang kita selalu mengatakan begini, isu yang lekat dengan masyarakat keseharian kan isu ekonomi nih. Termasuk anak muda kita insecure misalnya pasca lulus mau kerja di mana, dapat gaji berapa, kerja di kawasan mewah tapi gaji rendah misalnya SCBD misalnya tapi biaya hidup tinggi. Nah, memang faktor ekonomi masih jadi keresahan anak muda, tapi di riset-riset terakhir misalnya Cerah dan Indikator. Survei indikator ya. Survei indikator Yayasan Indonesia Cerah kan muncul nih 4 isu utama lingkungan anak muda. 3 ini memang sangat perkotaan banget ya. Dia bicara pengelolaan sampah, terus polusi sama pencemaran, baru perubahan iklim. Kalau kami pilih 3 ini kontributor perubahan iklim. Mas Andri tadi udah bilang nih, emisi itu kalau di Indonesia disebabkan oleh beberapa sektor. Satu sektor forest and other land use, sektor kehutanan itu 50-an%, terus energi itu 30%. Jadi benar kata Mas Andri tadi 2/3 itu ya dari 2 sektor terbesar. Itu pun data 2019 yang pemerintah nggak update. Saya setuju dengan pendapat kawan-kawan Trenasia kalau 2020, 2021, 2022 itu sektor energi akan naik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, karena 2019 itu kebakaran hutan dan lahan, makanya emisi sektor volume 50-an%. Saya pikir itu sih, jadi ada keinginan besar dari anak-anak muda yang resah nih. Rumahnya, kampungnya, kayak saya ini dari Kendal Mas, wilayah Pantura yang 20 tahun lalu sudah kehilangan pantai, salah satu pantai bagus, pantai Jomblong namanya. Itu tahun 2000-an itu sudah hancur karena kenaikan permukaan air laut. Di Kaliwungu kena juga, di Semarang kemarin kawasan industri pelabuhan kena juga, di Demak sudah ada beberapa desa yang tenggelam. Saya pikir keresahan semacam ini memantik banyak gerakan anak muda, bahkan individu-individu ini yang saya pikir menarik. Novita bisa elaborasi lebih banyak. Ada pesimisme di satu sisi terhadap pemerintah, terhadap korporasi ini juga mereka emisinya sangat tinggi, tapi ada optimisme bahwa kita harus melakukan sesuatu gitu. Tidak hanya kita di Indonesia tapi semua global ya, seluruh internasional. Itu sih Mas Arif. Oke, mantap sekali tadi penjelasannya Mas Gopal soal ya permasalahan yang terjadi di Indonesia, kemudian terkait dengan tadi menyinggung kampungnya mau tenggelam juga gitu ya. Dan sebenarnya memang kalau dilihat dari 2050, 2060 gitu, Indonesia udah tenggelam gitu. Jakarta kan katanya 2050 udah tenggelam gitu, karena permukaan tanahnya turun dan bahkan air lautnya sudah sampai ke Jakarta Pusat gitu. Nah, ini isu internasional G20 itu kan membahas soal perubahan iklim. Nah, Mbak Novita optimis nggak terkait dengan forum G20 yang ada di Bali gitu ya? Dan bahkan forumnya G20 ini nggak di hotel gitu kan. Melihat kejadian yang terjadi itu rapatnya di Semarang kayak Surabaya yang mau tenggelam Jakarta gitu. Ini di Bali. Lah iya, rapatnya ini malah di Bali di hotel gitu, tempatnya enak, sejuk gitu ya. Nah, menurut Mbak Novita sendiri optimis nggak forum G20 ini menghasilkan
kebijakan ya salah satunya mungkin transisi energi jadi dipercepat gitu. Apa ya kalau ditanya ini, kalau jawab ini ya jawab buat formalitas ya optimis, tapi kalau untuk jawaban realnya pesimis sih sebenarnya sih. Karena sebenarnya kalau kita melihat ya forum G20 ini kan sebenarnya apa ya, menandingi dari forum G7. Kok cuma G7 doang gitu, negara-negara maju doang gitu yang mengadakan. Juga kita negara-negara lain ikut gitu kan bikin hal yang sama. Kenapa nggak G200 gitu iya, ya? kenapa cuma G20 gitu kan. Nah, tapi akhirnya G20 itu kan karena melihat kekuatan ekonomi segala macam, kemudian juga pertumbuhan penduduk dan segala macamnya. Nah, kebetulan juga G20 ini tadi kata Bang Gopang bilang sekitar berapa persen, 60-70%, 80% bahkan itu yang bertanggung jawab kepada emisi global seperti itu. Nah, ini kebetulan Indonesia jadi presidensi G20. Salah satu isu yang menarik adalah terkait dengan transisi energi dan juga masuk ke dalamnya terkait dengan perubahan iklim. Tapi apa ya? Forum-forum seperti ini sebenarnya sudah banyak dan sudah sering kita lakukan, dan semua berakhirnya di apa? Ya udah berakhirnya di kertas biasa aja, hitam atas putih, terus udah nanti tahun depan bikin lagi hal yang serupa, isunya sama, tapi nggak pernah ada konkret perubahan yang benar-benar terjadi gitu. Nah kemudian juga kalau kita bicara terkait dengan G20, Indonesia ini menarik ya. Aku nggak tahu ya kalau yang G20 sebelumnya, Indonesia bikin juga B20 bisnis, ada bisnisnya di situ. Walaupun mungkin ini berbeda identitas ya dengan G20, tapi ini menarik gitu karena ada juga B20 situ ada pelaku bisnis di situ yang kita tahu bahwa kalau di Indonesia jadi antara pelaku bisnis, pengusaha dan juga penguasa itu mirip-mirip gitu. Kadang kita nggak bisa membedakan dia posisinya sebagai penguasa atau sebagai pengusaha karena ada banyak sekali titipan kebijakan-kebijakan yang kalau kita telah itu sebenarnya kebijakan titipan dari pelaku bisnis. Ada banyak, Minerba, kemudian Cipta Kerja, kemudian juga yang mendekat kalau jadi keluar nih RUEBT, kok tiba-tiba RUEBT ngebahas soal pengaturan DMO gitu, yang tadinya udah diatur oleh Permen SDM, tiba-tiba diatur dalam RUEBT menjadi 30%. Jadi kayak hilang esensi dari namanya sendiri, rancangan undang-undang energi bersih dan energi terbarukan. Kenapa di sini tiba-tiba muncul soal pengaturan DMO? Ya balik lagi karena kalau saya pribadi melihat antara penguasa dan penguasa itu sudah tidak bisa dibedakan. Jadi kepentingan tarik ulurnya itu pasti akan saling mempengaruhi. Nah balik lagi dengan konteksnya G20, saya jawabannya sangat pesimis. Walaupun nggak bisa mematahkan ini ya, tetap ada harapan dan segala macamnya. Memang tetap ada, tapi lebih besar pesimisnya sih sebenarnya sih, lebih besar pesimisnya, apalagi dengan Indonesia yang seperti ini itu kan mengeluarkan berbagai macam kebijakan segala macam, jadi sangat pesimis. Itu keresahan kita mungkin terkait dengan forum G20, walaupun sebenarnya ada C20 juga, Civil 20. Nah itu kan membahas dari kelompok masyarakat sipil untuk merumuskan isu-isu transisi energi juga gitu. Dan Mas Andri sendiri bagaimana Mas dengan karena kalau aku lihat di draft RUU-EBT ini kan kayaknya nggak mungkin kita menaruh harapan gitu kalau B-nya energi barunya masih ada tuh Mas. Nah DPR dan pemerintah nih harus berbuat apa gitu untuk benar-benar dia ingin mengakselerasi transisi energi gitu. Dan yang kedua nih Mas, apakah kan sering kali nih pemerintah maupun DPR terkait dengan energi terbarukan ini cukup mahal gitu harganya, dan nggak bisa terjangkau oleh masyarakat. Nah, ini pemerintah dan DPR supaya terjangkau harusnya bagaimana gitu, Mas? Nah, itu mungkin pertanyaanku buat Mas Andri. Iya, jadi kalau kita ngobrol G20 terus undang-undang EBT ada persamaannya sebenarnya. Sama-sama nggak jelas sekarang ini. Jadi arahnya mau kemana gitu. Kalau G20 kita tahu, sorry itu saya nggak jelasnya bukan forumnya nggak jelas, tapi orientasinya masih campur aduk. Misalnya aja gini, negara-negara maju yang negara-negara besar ini ya, G20 ini kan dia berkontribusi terhadap mayoritas emisi dunia, tapi mereka masih seolah-olah nggak progresif gitu. Jadi ini kok kayak merasa mereka tuh harusnya yang melakukan yang paling banyak gitu, tapi giliran dapat tanggung jawab mereka nego dan
sekarang ini bukan waktunya lagi nego-nego untuk harus targetnya harus begini. Misalnya target untuk mengurangi emisi harusnya sebelum 2050 masih dinego lagi. Ada yang 2060, ada yang 2070 gitu. Dan belum ketemu lagi titik temunya. Kalau saya sih lihat bahwa ketika memang masing-masing setiap negara masih punya tujuan bahwa yang ditempatkan pertama kali adalah ekonomi, maka akan sangat sulit gitu untuk mencari titik temu menempatkan bahwa krisis iklim ini tidak lagi bisa diselesaikan dengan model atau kerangka bernegara atau menyelesaikan lingkungannya seperti ini gitu. Misalnya aja kalau kita mau ngobrolin tentang energi, misalnya nyambung ke soal murah atau enggak. Murah atau enggak itu surya itu sudah tercatat sebagai energi termurah sepanjang sejarah. Kalau kita mau ngobrolin soal keekonomian. Kalau misalnya batu bara itu harganya 900 per kisaran KWH ya kalau di Indonesia. Surya itu sekitaran 750 per KWH sampai 800. Dan itu udah kalah. Kecenderungannya juga surya makin lama turun, batu bara kurang lebih di situ-situ aja. Kemudian kalau kita ngobrolin soal misalnya trilema energi kan bukan cuma keekonomian ya. Ada keandalan sama harga ketahanan gitu-gitulah. Nah, kalau misalnya energi fosil, itu kita lihat kemarin, perang sedikit, supply chain-nya rusak, harganya naik, inflasi naik, semua kalang kabut gitu. Itu seharusnya untuk beberapa negara kayak Indonesia, itu harusnya bisa dicegah. Karena kalau misalnya bauran energi terbarukannya makin banyak, nggak akan mempengaruhi dong, misalnya pasokan-pasokan yang lain gitu. Misalnya kompor kan bisa kompor listrik, tapi kalau listriknya dari batu bara, buat apa gitu kan. Kalau misalnya Indonesia waktu itu harga batu baranya naik gitu, yang pertama kali diprioritasin pengusaha mending dijual keluar. Karena ada DMO, harganya lebih rendah kalau dijual domestik gitu. Jadi kayak saya melihat bahwa G20 punya PR besar. Kalau misalnya mereka mampu menyelesaikan paradigmanya bahwa ekonomi bukanlah pertimbangan pertama untuk mengatasi laju krisis iklim, maka ya bisa jadi ada harapan. Termasuk juga EBT, undang-undang EBT tadi. Kalau misalnya undang-undang EBT itu, misalnya undang-undang EBT ini kan agak nggak nyambung ya, yang sakit apa, yang diobatin apa gitu kan. Misalnya undang-undang yang harusnya mempercepat pertumbuhan energi terbarukan, malah justru berpihaknya ke batu bara gitu kan. Akhirnya batu bara diatur, ada DMO, tiba-tiba ada DMO gitu. Terus kemudian ada gasifikasi yang memastikan bahwa di situ nanti produk turunan batu bara itu bisa dikembangkan dan kemudian berhak dapat insentif. Terus PLTU yang kemudian akan co-firing dan lain sebagainya dapat insentif juga. Jadi akhirnya energi terbarukan yang benar-benar itu kayak surya, terus angin, air gitu ya. Itu jadi nggak berkembang gitu. Akhirnya kayak kemarin pemerintah ngotot tuh misalnya ada permen tuh soal surya atap kan, PLTA ini energi surya atap itu. Tetapi PLN ngeluh, ya kami nggak bisa dong terima surya atap karena kita udah listriknya berlebih gitu. Kita memprioritaskan pembangkit yang sudah berkontrak gitu. Tapi sebenarnya nggak dapat untung gitulah ya. Ya, rugi lah menurut rugi lah gitu loh. Sudah kita rugi. Karena PLN harus bayar PLTU yang udah berkontrak kan, akan diprioritaskan karena nggak kepake harus dibayar take or pay. Cuman yang agak aneh, ya oke, surya nggak bisa masuk karena kalian udah oversupply gitu. Tapi pada saat yang sama PLN masih bangun banyak PLTU baru. Nah itu. Jadi kayak saya sih lihat ada inkonsistensi dan inkonsistensi itu yang paling terpengaruh ya energi terbarukan sih mas. Gini mas, tadi aku tergelitik soal PLN kita bangkrut, maksudnya hampir mau bangkrut gitu kan. Di rapat-rapat RDP di DPR. Seringkali PLN mengeluh soal anggarannya dan lain-lain, pendapatannya berkurang dan lain-lain. Padahal dia sendiri loh, maksudnya memonopoli semua kebutuhan listrik di Indonesia gitu. Kira-kira kenapa itu bisa terjadi gitu loh mas? PLN nih gede gitu, tapi nggak punya power sebenarnya. Jatuhnya ya kalau praktik misalnya begini, PLN ini kan udah oversupply deh beberapa tahun terakhir. Dia sebenarnya kalau di dalam penyediaan listrik nggak memonopoli,
Karena ada pembangkit listrik swasta kan. Oh, oke. Tapi penyedia transmisinya PLN aja gitu. Cuman seharusnya posisinya kan ideal kan. Yeah. PLN gitu. Pembangkit, kamu punya pembangkit tapi kalau nggak bisa transmisi, ya kalian emang mau nyetrum diri sendiri gitu kan. Harus disetrumin ke yang lain-lain gitu. Tetapi PLN beberapa tahun terakhir ketika oversupply harusnya minimal ada renegosiasi lah ya. Minimal entah diskon, entah apa gitu. Bisa nggak didiskon gitu karena nggak kepake gitu. Demand-nya turun dan lain sebagainya gitu. Pasokannya berlebih gitu. Minimal ada diskon. Nggak sampai sekarang. Jadi kasihan juga sebenarnya PLN itu kayak istilahnya dia juga didorong untuk tetap menuntaskan pembangunan mega proyek gitu. Tapi nggak ada renegosiasi. Nanti kalau bangkrut presidennya tinggal nyalahin aja gitu. Padahal sebenarnya kondisi keuangan PLN tuh utang 500 triliun total. Dan sebagian besar karena bangun PLTU baru. Itu 500 triliun tuh sekitaran 1/4 APBN setahun. Itu besar banget. Dan itu waktu itu Kementerian BUMN nyorotin itu utangnya banyak banget gitu kan. Ini udah berlebihan gitu. Presiden juga sempat nyorotin gitu. Tapi flashback lagi PLN jadi kayak salah-salahin aja kan. Tapi sebenarnya itu kan juga bagian dari rencana pemerintah untuk terus bangun PLTU baru. Saya sih lihat sebenarnya antara satu pihak baik di pemerintahan atau pembuat regulasi, DPR, eksekutif dan lain sebagainya nggak terhubung nih. Istilahnya kalau anak sekarang mungkin mereka nggak punya grup WA bareng lah ya. Gitu. Jadi kayak yang satu ngobrol yang satu ngobrol aku juga heran gitu. Geraknya ke sana ke sini gitu. Jadi kayak bagaimana kita bisa mengharapkan perubahan kalau yang kita harapkan melakukan perubahan itu kayak tersesat gitu. Masing-masing punya jalannya sendiri dan tersesat mungkin punya tujuan ya. Ini kayak orang bingung aja gitu. Jadi berputar-putar di situ aja. Gitu sih saya lihat. Oke. Terus aku nambahin Mas. Tadi juga yang kata Bang Andri bilang ini bebannya PLN berat karena dia harus menuntaskan mega proyek. Hal itu menunjukkan bahwa makin kesini cost untuk bangun PLTU baru tuh jauh lebih mahal dibandingkan kalau kita memaksimalkan duit kita tuh untuk bangun energi terbarukan. Nah bahkan secara global pun trennya pun juga untuk pembangunan PLTU baru tuh udah menurun gitu. Tapi Indonesia karena masih ambisiusnya itu, yang walaupun tadi udah disebutkan dan keekonomian juga kita nggak nyampe 7%, tapi kenapa masih dipaksakan? Kemudian juga dan yang lain segala macamnya. Jadi sebenarnya kos biayanya itu diprediksikan dari tahun ke tahun untuk bangun PLTU baru, untuk bangun PLTU baru akan jauh lebih mahal biayanya dibandingkan untuk fokus ke energi terbarukan. Nah, seharusnya pemerintah tuh bisa melihat itu, bisa melihat peluang itu sebenarnya. Itu bisa segera kita transisi ke energi terbarukan. Nah, iya. Menarik soal transisi energi terbarukan dan lain-lain nih. Mas Gopar sendiri yang udah dari zaman kuliah ya Mas ya? Ngikutin isu-isu lingkungan dan lain-lain. Nah, sejauh ini ya inilah harapannya Mas Gopar lah di entah teman-teman wali atau Mas Gopar sendiri sebagai individu gitu ya. Harapannya ke depan nih untuk pemerintah maupun DPR nih supaya penanganan krisis iklim ini nggak sampai ini benar-benar Indonesia tenggelam gitu ya, maupun suhunya semakin panas gitu. Bahkan aku kemarin baca di data di BMKG katanya Indonesia naik Celsiusnya itu 1,5 lebih udah ya sebelum tahun 2025 bahkan. Nah, menurut Mas Gopar ini harapannya gimana nih supaya ini benar-benar kita jangan sampai deh gitu ya. Kiamatnya semakin dekat gitu ya. Dan lain-lain. Nah, nih gimana nih Mas? Saya sih merasa sudah banyak fakta yang dipaparkan ya, baik oleh saintis nih, para ilmuwan lintas bidang ilmu bahkan ya. Ada yang ahli meteorologi, ada ahli fisika dan lain sebagainya yang sudah bilang dan berpuluh-puluh riset. Karena IPCC ini bukan barang baru ya. Panel ahli antar pemerintah di PBB, dia bahkan yang sekarang itu kan sudah laporan tahunan ke-6 ya, AR6, baik working group 1 sampai 3, mau semakin memperkuat fakta bahwa situasinya sejak negara-negara dunia kumpul 50 tahun lalu bicara ekonomi and ekologi, itu tidak lebih baik, justru lebih buruk. Bahkan ada meme yang sangat bagus ya, jadi setiap pertemuan besar bicara soal iklim itu, konsentrasi gas rumah kaca di udara itu naik terus gitu. Jadi membuktikan
kumpul-kumpul itu hanya sebatas pertemuan formal yang bicara rencana, bicara renegosiasi target pengurangan emisi, tapi sejak dilangsungkannya pertemuan itu emisinya terus keluar dan naik. Kira-kira itu satu, ada data saintifik yang harusnya jadi basis pengambilan kebijakan. Berikutnya dari suara publik nih, kan suara rakyat, suara Tuhan. Jadi kalau ilmuwan sudah berkata ini faktanya, rekomendasinya harusnya begini, masyarakat juga menginginkannya, ada public interest kan, ada dorongan atau keinginan publik untuk merespon apa yang data saintifik katakan. Makanya muncul banyak tekanan di berbagai daerah, tidak hanya di kota-kota besar. Jadi jangan anggap yang mengeluh soal dampak krisis iklim itu hanya warga Jakarta nih, tiap hari panas, macet, polusi udara tertinggi di dunia, tapi juga mereka yang di kampung-kampung nih. Termasuk saya ini warga kampung di pesisir utara Pulau Jawa yang sejak 20 tahun lalu sudah merasakannya. Garis pantai berkurang, tambak jadi lautan, sawah mulai payau, nggak bisa ditanami padi. Bahkan sawah yang tadinya nanamnya selain padi, jagung dan lain-lain sekarang udah nggak bisa katanya. Ada beberapa lahan kritis gitu. Ya betul. Jadi suara masyarakat itu juga mulai dipertimbangkan untuk merespon situasi yang sekarang berlangsung. Berikutnya rumusnya sih sebetulnya gampang ya. Jangan kemudian pemerintah punya solusi yang digadang-gadang, tapi tadi berkaca dari pengalaman teman-teman melihat rancangan undang-undang EBT, isinya justru nggak menjawab persoalan itu loh. Di iklim secara general, solusi iklim kita juga mirip begitu gitu loh. Jadi ini ngurangi emisi kan ada dokumen formal yang wajib di store ke UNFCCC ya. Namanya NDC itu, Nationally Determined Contribution. Kita sudah kirim 2 kali. Pertama 2016-an, terus direvisi Maret 2021 yang isinya sama, targetnya sama, terus ada long term strategi. Saya baca nih, lihat-lihat ada rencana aksi di masing-masing sektor nih. Energi mau ngapain, sektor lingkungan ngapain, waste ngapain, industri ngapain. Nah di situ banyak muncul nih solusi teknis yang pendekatannya infrastruktur dan seolah-olah dia hijau, ramah lingkungan, tapi sebetulnya dia masih tinggi emisi juga gitu loh. Misalnya ada skema co-firing nih, mau menghijaukan PLTU dengan bahan bakar campuran, baik limbah sawit, limbah hutan tanaman industri, maupun dari sampah yang mayoritas dari plastik. Kan mau disebut green tapi sumbernya dari proses yang nggak green gitu loh. Nanti perluasan lahan sawit dan lain sebagainya. Itu sih jadi harusnya solusi itu ya real solution, bukan false solution yang menimbulkan persoalan-persoalan baru, entah pelanggaran HAM, perusakan lingkungan, menambah laju deforestasi dan lain sebagainya karena solusi yang dilakukan. Terakhir ada 3 kunci nih yang bisa dilakukan pemerintah. Ini berlaku untuk semua tata kelola sumber daya alam. Yang pertama, hentikan, cabut, kurangi izin-izin yang merusak lingkungan. Tadi kan 2 sektor paling mengemisi kan forest, other land use, sektor kehutanan, 2 sektor energi. Nah, di situ banyak izin-izin dari perusahaan-perusahaan yang menjadi kontributor emisi terbesar. 100 perusahaan terbesar yang mengemisi dunia, itu emisinya 70% itu dari 100%. Itu mayoritas ya yang bergerak di extractive industries, minyak bumi, gas, dan batu bara. Itu harusnya dicabut, dievaluasi, dikurangi izinnya. Itu 1. Di sektor kehutanan juga sama toh, perluasan kebun sawit, hutan tanaman, industri pulp and paper itu juga kontribusinya tidak hanya untuk land clearing nih, buka hutan atau ngambil hutan terus dimasukkan ke konsesinya. Tapi juga proses bukanya itu dibakar. Jadi peristiwa kebakaran hutan lahan 2015-2019 itu temuan dari Walhi itu tidak karena hanya faktor alam, kebakaran alamnya, tapi ada faktor kesengajaan dari pemilik-pemilik konsesi yang mayoritas grup-grup besar nih pemegang monopoli sawit, sehingga kayak kelangkaan minyak goreng dan lain sebagainya itu ekses dari skema tata kelola industri sawit yang begitu. Jadi silakan pemerintah bisa mencabut, mengevaluasi, mengurangi atau menghentikan korporasi yang memang terlibat di dalam perusakan lingkungan yang nanti berimbas pada krisis iklim. Yang kedua, lindungi yang tersisa. Kan kawan-kawan juga tidak hanya mengkritik kebijakan, tapi juga mendorong perlindungan nih. Ini masih bagus, jangan dirusak.
ini hutan adat, dia berkontribusi untuk nyerap emisi. Jadi pengurangan emisi yang maksimal itu ya dari kawasan ekosistem yang terjaga, kawasan mangrove, padang lamun, terus terumbu karang, terus kawasan hutan, gambut dan lain sebagainya. Itu harus dilindungi, jangan sampai justru kawasan ekosistem esensial yang jadi solusi iklim alami ini dimasuki izin-izin baru. Nah, jadi lindungi yang masih tersisa. Yang terakhir pulihkan gitu loh. Jadi yang sudah rusak, yang izinnya dicabut, dikembalikan ke masyarakat, dipulihkan dengan berbagai cara, reforestasi, terus pengelolaan berbasis komunitas dan lain sebagainya. Saya pikir itu akan membangun kerjasama yang baik antara masyarakat yang tinggal di sekitar untuk memulihkan apa yang rusak dan pada akhirnya berkontribusi pada upaya bersama untuk merespon krisis iklim, setidaknya bisa memenuhi target menahan laju kenaikan suhu 1,5 derajat Celcius itu harusnya, tapi paling nggak 2 derajat Celcius lah seminimal-minimalnya. Saya pikir itu, Mas Arif. Terakhir nih buat Mbak Novita dan Mas Andri nih. Tadi kan harapannya Mas Gopar. Nah sekarang harapannya Mbak Novita sama Mas Andri, dari Mbak Novita dulu deh. Oke, sebenarnya sudah banyak fakta dan data ya menunjukkan bahwa kita sudah dalam situasi yang krisis gitu. Krisis iklim, krisis lingkungan, krisis air bersih, dan segala macam krisis yang sebenarnya mungkin tanpa kita sadari sebenarnya kita udah rasain. Tapi mungkin ada di antara kita yang anggap biasa aja, panas ya udah nyalain AC gitu kan. Kalau misalnya krisis air akan bisa ada misalnya beli air kemasan gitu kan, minum segala macam. Mungkin karena kita dimanjakan dengan berbagai macam akses kemudahan, akhirnya krisis itu nggak bisa kita sadari. Tadi itu udah terjadi. Tapi beda halnya dengan saudara-saudara kita yang mereka di daerah yang kayak di Pantura atau misalnya daerah-daerah pesisir yang mereka tuh struggling gitu. Mereka yang sedang berjuang dengan itu. Jadi bisa dibilang masalah krisis iklim, masalah lingkungan itu sebenarnya bukan masalah per individu, bukan masalah pemerintah aja yang harus atasi atau misalnya masalah perkotaan, tapi masalah kita semua. Ini masalah krisis iklim, krisis lingkungan ya, masalah kemanusiaan sebenarnya. Karena siapapun kita, apapun background kita, latar belakang kita, di mana kita tinggal ya, kita akan terdampak dengan krisis itu. Hanya tinggal bagaimana caranya kita bisa beradaptasi dan mitigasi secara individual gitu. Tapi seharusnya, dan sudah banyak nih di kita ini sudah mulai menyadari, bahkan di gerakan-gerakan anak muda mulai masif nih, dari global sudah ada, di Indonesia juga sudah mulai rame gitu. Hanya tinggal pemerintah mau dengar nggak gitu. Kita udah rame gitu kan di jalan, aksi di secara individual segala macam, di Twitter, di Instagram, sosial media, bahkan diturun ke jalan langsung, kita udah melakukan itu. Tapi pemerintah mereka mau buka kuping nggak, mau denger nggak gitu. Karena sebenarnya untuk mengatasi masalah ini semua, pemerintah nggak bisa sendiri. Pemerintah butuh kita sebagai masyarakat. Dan di sini saya melihat bahwa kita masyarakat, trennya ya, kita sudah mulai bergerak, sudah menyadari itu dan sudah mulai melakukan perubahan-perubahan. Baik secara perubahan individual ataupun perubahan secara komunitas. Tapi itu kan nggak cukup. Karena kita dalam sebuah sistem. Sistem itu ada masyarakat di situ, ada pemerintah di situ, ada juga pelaku industri di situ. Nah, masyarakatnya udah mulai berbenah nih, udah mulai menyadari gitu, bahkan udah mendemand adanya perubahan sistem. Tapi pengusaha dan juga penguasanya masih belum nih gitu. Nah, jadi saya melihat bahwa kita harus segera tadi ke arah perubahan sistem. Sistemnya apa ya? Sistemnya tadi segala turunan perangkat kebijakan yang dikeluarkan pemerintah itu benar-benar menyerap dari aspirasi masyarakat, bukan menyerap aspirasi dari pengusaha saja. Akhirnya apa? Ya kita lihat sendiri berbagai macam regulasi yang dikeluarkan. Ya pada akhirnya satu memberatkan masyarakat, kedua makin memperparah kerusakan lingkungan. Nah jadi harapan saya adalah ya pemerintah, para pengusaha dan masyarakat yang lainnya juga ya kita harus bergerak bersama untuk menuju ke arah perubahan yang memang benar-benar kita inginkan secara bersama. Karena dengan itulah kita bisa mengatasi masalah krisis iklim, masalah krisis lingkungan ya secara bersama-sama. Sip. Mas Andri, terakhir. Saya sih harapannya simpel ya. Jadi kalau misalnya pemerintah mau serius mengatasi krisis iklim, Indonesia penting dalam konteks upaya global untuk mengatasi krisis iklim. Karena dia salah satu kekuatan ekonomi dunia gitu kan. Emisinya juga lumayan tinggi gitu. Saya sih berharap bahwa memang upaya untuk mengatasinya juga serius gitu. Mulai dari misalnya sektor-sektor yang fokus atau banyak dominan menghasilkan emisi, termasuk alih fungsi hutan dan kemudian degradasi lahan dan lain sebagainya. Kemudian juga energi, karena juga saya fokusnya di situ juga.
harapannya sektor-sektor inilah yang mungkin bukan tidak mungkin untuk sektor-sektor lain, tetapi sektor-sektor ini kemudian prioritas gitu misalnya karena kontribusinya besar. Nah jadi misalnya oke lah stop tinjau ulang PLTU yang belum dibangun itu ya dibatalin aja. Daripada kan selain nggak butuh secara ekonomi, juga secara lingkungan ongkosnya terlalu besar. Dan kemudian toh kalau kita misalnya mau mengalihkan itu bisa dari batubara, misalnya pembangkit listrik batubara ke energi terbarukan, itu surya atau angin. Kayak misalkan di daerah-daerah terpencil itu kan belum terjangkau. Iya, dan kalaupun misalnya begitu, Indonesia ini raksasa energi terbarukan, dan bahkan 1% pun belum energi terbarukannya termanfaatkan. Padahal ini bisa jadi pilihan untuk upaya serius mengatasi krisis iklim. Jadi saya harapannya sih konsisten aja. Jadi pemerintah itu seharusnya menjadi regulator. Regulator yang mengatasi misalnya persoalan-persoalan. Perubahan individu itu perlu. Kita berubah, nggak buang sampah sembarangan, ngurangin transportasi pribadi gitu. Tapi perubahan yang sistematis, dan itu bisa diupayakan oleh negara sebagai regulator. Dia bisa membatasi logika ekspansifnya perusahaan, dan juga mendorong masyarakat lebih ramah lingkungan, tapi pada saat yang sama mereka harus duduk sebagai regulator. Bukan yang kepanjangan tangan misalnya dari industri. Gitu. Jadi memang perlu rumusan strategi yang tepat, tapi pada intinya sebenarnya kita tidak bisa mengatasi persoalan yang kompleks gitu. Kalau caranya gitu-gitu aja, atau dengan cara yang main-main gitu aja. Jadi harapannya sih, ya semoga segera menemukan titik terang. Gitu. Paling nggak titik terang itu harus salah satunya diupayakan. Kayak misalnya bikin regulasi undang-undang perubahan iklim gitu. Ya, misalnya segera menetapkan perpres untuk membatasi usia PLTU supaya bisa pensiunkan. Presiden harus bikin bukan hanya komitmen aja gitu. Presiden bilang bahwa ya kami bisa aja pensiunin PLTU 2040. Itu pun ketemu di ruangan tertutup dengan Boris Johnson. Tapi juga nggak ada yang bisa diverifikasi Kita karena nggak tahu gitu dia akhirnya ngomong apa. perlu regulasi yang clear supaya rencana iklimnya lebih progresif. Kalau nggak begitu ya hasilnya akan begitu-begitu aja. Masalah luar biasa harus diselesaikan dengan pendekatan yang luar biasa juga. Saya sih begitu. Ini kalimat mutiara terakhir tadi ya. Apa namanya? Masalah luar biasa. Masalah luar biasa harus dilakukan dengan solusi yang luar biasa juga gitu. Kebayangnya gitu. Itu saja, sampai jumpa sedulur, terima kasih.